Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hamidah. Di sini saya dan rekan saya Husnul Khotimah akan membahas sedikit tentang media belajar terkait teknologi mobile, yaitu teknologi mobile berbasis Symbian. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mengenal adanya teknologi mobile. Nah, ada beberapa basis-basis atau teknologi mobile yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah teknologi mobile yang berbasis Symbian. Nah, sebelum kita masuk, apa sih teknologi berbasis Symbian atau yang dimaksud dengan Symbian? Symbian adalah merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd atau yang dirancang untuk digunakan dalam peralatan bergerak atau dalam processing mobile serta platform komputasi yang dirancang untuk smartphone. Jadi tujuan daripada Symbian ini adalah sebuah sistem operasi yang ada di dalam telepon genggam yang kita pegang sekarang gitu. Untuk mencapai telepon genggam atau smartphone yang kita gunakan sekarang, ada proses yang harus dilewati. Salah satunya adalah melewati daripada sistem operasi yang dikenal dengan Symbian ini. Langsung, sebelum kita mengenal lebih jauh Symbian, ada beberapa replika sejarah yang terjadi untuk penciptaan Symbian ini. Di antaranya adalah pada sejarah pada tahun 1980, yaitu perusahaan software Psion, namanya Psion, itu didirikan pada tahun 1980 yang didirikan oleh David Foster. Nah, pada tahun 1998 kemudian dilakukan kerjasama untuk pengembangan dalam pembuatan daripada sistem operasi ini. Nah, antara perusahaan yang bekerjasama itu adalah Ericsson, Nokia, Motorola, dan juga Psion ini. Nah, untuk mengeksplorasi lebih jauh daripada kekonvergensian antara PDA dan telepon seluler yang diberi nama Symbian. Nah, kemudian lanjut ke pada tahun 2004, Psion menjual sahamnya dalam rancangan kerjasama dan hasil kerjasama daripada tahun 1998, dan ini menghasilkan Epoch Release 5 yang kemudian dikenal dengan nama Symbian OS V5. Jadi ada Symbian OS V5 seperti ini kata-katanya. Kemudian pada tahun 2005 muncul Symbian OS V9.1 dengan sistem atau dengan pembaharuan sistem keamanan platform yang baru. Kemudian dikenal sebagai Capability Based Security. Nah, sistem keamanan ini mengatur daripada hak akses bagi aplikasi yang akan diinstal. Nah, kemudian ada pembaharuan lagi, yaitu pada Symbian OS V9.2. Nah, pembaharuan ini lebih dititikberatkan kepada sistem teknologi konektivitas daripada Bluetooth. Nah, jadi sudah ada Bluetooth-nya pada Symbian OS V9.2. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2006 dirilislah Symbian yang terbaru, yaitu Symbian OS V9.3. Jadi dari Symbian OS V91, 92, kemudian sekarang yang terbaru adalah OS V9.3 yang mengusung teknologi Wi-Fi 802.11 dan HSDPA sebagai bagian dari komponen standarnya. Jadi pada komponen standarnya ini udah ada Wi-Fi dan juga Bluetooth-nya, jadi udah lumayan lengkap seperti itu. Nah, itu pada tahun 2006.
lanjut ke bagaimana gambaran daripada Symbian ini. Mungkin para teman-teman juga masih bingung. Nah, Symbian OS ini sudah banyak digunakan atau telah banyak digunakan di berbagai vendor produk komunikasi mobile dari berbagai jenis produk yang bervariasi. Nah, pada sisi ini ya, pada titiknya adalah pada sisi hardware ini, di mana Symbian OS diimplementasikan sebagai sistem operasinya. Jadi kayak OS ini, Symbian OS ini adalah sebagai sistem operasi daripada smartphone yang tadi saya bilang seperti itu. Nah, memiliki antar muka pemrograman aplikasi, di antaranya seperti Application Programming Interface atau yang disebut API. Nah, API ini adalah merupakan objek antarmuka yang berisikan prosedur dan juga fungsi atau seperti juga variabel dan struktur data ya. Ini dalam HP biasanya ada kayak prosedur, fungsi, dan itu ada beberapa variabel yang memang harus dipenuhi ya, yang mengelola dan atau memanggil daripada kernel atau mengelola kernel ini, di mana sebagai penghubung antara software dan juga hardware-nya. Jadi Symbian OS ini lebih disingkatkan seperti kayak gambaran kayak sistem operasi yang menyambungkan software dan hardware, dan di antara bisa terlihat adalah daripada objek aplikasinya ini adalah ada prosedur yang harus dipenuhi dan juga fungsi-fungsi daripada setiap komponennya seperti itu. Nah, dalam API ini yang dilengkapi oleh yang terdapat pada Symbian OS ini adalah untuk membantu pihak pengembang, terutama ya pihak pengembang melakukan penyempurnaan atau penyesuaian atas aplikasi yang dibuatnya. Jadi untuk lebih penyempurnaan lagi lah, untuk diperbaiki lagi gitu. Adanya API ini juga, adanya sistem ini juga. Nah, dibuatnya ini agar dapat diinstal pada produk telepon bergerak yang bermacam-macam. Jadi bisa nanti diinstal oleh aplikasi-aplikasi atau bisa diinstal oleh telepon-telepon model-model lain yang memang bermacam-macam versinya seperti itu. Nah, di antara daripada gambaran juga sejarah, ada beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Symbian OS ini. Nah, pada Symbian OS ini diantaranya ada 5 fitur, yaitu pertama multimedia. Kalau multimedia ini seperti adanya MP3 yang berbentuk kayak pemutar musik, berbentuk MP3 dan sebagainya. Kemudian ada pemutar video juga dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah gaming. Jadi bisa menginstal beberapa aplikasi gaming, memang bisa diinstal oleh masing-masing daripada versi teleponnya seperti itu. Yang juga sinkron juga dengan operasi Symbian ini, sistem operasi Symbian OS ini. Kemudian yang ketiga ada internet, jadi bisa juga untuk kayak browsing tentang hal-hal yang mungkin seperti mengakses segala sesuatu yang mungkin menyangkut dengan dunia maya. Kemudian yang keempat ada Office. Nah, pada Office ini mungkin para pengguna harus menginstal dulu aplikasi-aplikasi yang memang mendukung daripada Office ini, seperti WPS atau semacamnya seperti itu. Nah, mungkin kenapa ada di fitur ini, karena mungkin kalau untuk HP Nokia memang tersedia untuk fitur Office ini. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah pada aplikasi. Nah, ada beberapa memang aplikasi yang harus ada juga pada sistem operasional daripada Symbian OS ini. Nanti akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya, Husnul Khatimah. Saya Husnul Khatimah akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Indah Hamidah. Selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu aplikasi yang harus ada pada sistem operasi Symbian.
Jika ponsel yang kita gunakan memakai sistem operasi Symbian, setidaknya ada 6 aplikasi yang harus ada di dalam ponsel tersebut. Yang pertama adalah pengelola file, kemudian yang kedua itu sistem kontrol, yang ketiga itu chatting, yang keempat ada antivirus, yang kelima ada security tools, dan yang terakhir adalah web browser. Yang pertama adalah pengelola file. Di pengelola file ini banyak sekali aplikasi pengelola file untuk Symbian. Di antaranya adalah Explorer. Explorer ini adalah merupakan aplikasi yang terbaik. Aplikasi ini mempunyai fungsi yang luas dibandingkan dengan program sejenisnya. Jadi Explorer ini dilengkapi dengan text viewer, kemudian extract file, dan grafis yang lengkap. Jadi pengoperasiannya itu mudah dan sederet dengan atau sepadan dengan fungsi yang lainnya. Yang kedua ada sistem kontrol. Sistem kontrol ini merupakan yang hal terpenting yang kedua setelah pengelola file. Adanya aplikasi yang bisa mengontrol sistem akan memudahkan atau menggampangkan kita kalau kita sewaktu-waktu ponsel kita itu mengalami masalah seperti ponsel lambat karena kekurangan memori atau ada aplikasi yang tidak mau tertutup. Kemudian kita tuh bisa mengendalikannya melalui sistem kontrol. Yang ketiga ada chatting. Chatting ini bisa dilakukan dengan menggunakan ponsel. Chatting di ponsel ini jauh lebih murah daripada dibandingkan dengan di komputer. Karena biayanya kenapa lebih murah? Karena didasarkan atas ukuran datanya. Selanjutnya aplikasi yang harus ada yang keempat adalah antivirus. Antivirus ini sama halnya seperti dengan komputer yang bersistem operasi, sama aja handphone atau ponsel pun sangat rentan terhadap virus. Untuk itu, oleh karena itu antivirus ini wajib ada nih dalam setiap ponsel, apalagi yang menggunakan sistem operasi Symbian. Yang kelima adalah security tools. Handphone yang menggunakan sistem operasi Symbian layaknya seperti suatu diary atau suatu catatan bagi kita. Terkadang kita itu banyak menyimpan file penting yang tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Jadi melalui security tools ini kita bisa mengamankan folder-folder tersebut. Yang terakhir adalah web browser. Web browser yang sekarang ini seperti Firefox ataupun Opera ini udah tersedia untuk versi mobilenya. Tampilan browser ini tidak akan jauh berbeda dengan seperti yang ada pada komputer. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ragu menggunakan ponsel atau handphone untuk mengakses ke dunia maya. Baik, kita lanjut ke poin yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Symbian. Yang pertama adalah kelebihan operasi Symbian. Kelebihannya diantaranya adalah sistem operasi Symbian ini dirancang sebagai gabungan kemampuan komputer dengan handphone atau ponsel. Kemudian sistem operasi Symbian juga bersifat open application, yang artinya ini memungkinkan sebuah ponsel ini menjadi sebuah platform bagi pengembangan berbagai aplikasi dan layanan bahasa dan konten. Kemudian sistem operasi Symbian juga ini merupakan sistem operasi yang multitasking, artinya yang menekankan pada objek oriented dan komponen basic. Yang selanjutnya adalah kelebihan yang selanjutnya adalah sistem operasi Symbian ini sangat fleksibel. Jadi dia itu mudah dikembangkan dengan inovasi yang diinginkan. Setelah kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi, ada juga kekurangan
beberapa kekurangan dari sistem operasi Symbian. Di antaranya adalah yang pertama ini, sistem operasi Symbian ini berbayar. Oleh karena itu, ini yang menyebabkan harga handphone Nokia itu sedikit lebih mahal dibandingkan merek lain pada masanya. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah mudah diserang virus. Makanya semua handphone yang berbasis operasi Symbian ini harus memiliki sistem pengebalan atau antivirus seperti sistem yang ada di komputer. Kekurangan yang selanjutnya adalah mudah dirusak. Misalnya proses kerja sistem operasi yang semakin lama itu semakin lambat kan, karena penggunaan aplikasi yang menumpuk. Kemudian juga jika terserang virus, ketika menginstal sebuah aplikasi tambahan baru ke dalam handphone. Jadi ketika semakin sering ponsel itu terpakai, pasti semakin lambat dan mudah dirusak sistem operasinya. Kekurangan yang selanjutnya adalah banyaknya aplikasi yang menyarankan versi tertentu dari Symbian. Aplikasinya, setiap versi Symbian itu berbeda, jadi aplikasinya itu tidak dapat di-copy atau tidak dapat digunakan pada handphone atau ponsel dengan tipe yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari saya dari kelompok 9. Kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.